Shalom semuanya. Hari ini saya akan membawakan presentasi tentang iman yang bertumbuh di tengah tantangan. Di mana remaja sering menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan mereka, baik dari pergaulan, media sosial, hingga tekanan akademik. Dalam presentasi ini, kita akan belajar bagaimana iman Kristen bisa tetap bertumbuh di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi. Nah, kita hidup di zaman yang dimana penuh dengan berbagai tantangan. Sebagai remaja, kita sering dihadapkan pada banyak godaan yang bisa menjauhkan kita dari iman kepada Tuhan, di mana yaitu media sosial, tekanan dari teman sebaya, bahkan kesibukan sekolah dapat membuat kita lupa akan pentingnya hubungan dengan Tuhan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama belajar bagaimana iman kita dapat tetap bertumbuh meskipun menghadapi berbagai tantangan. Nah, beberapa tantangan yang sering dihadapi remaja dalam mempertahankan imannya antara lain itu yang pertama, pengaruh pergaulan dan media sosial, di mana banyak informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristen yang tersebar luas. Kemudian yang kedua yaitu godaan untuk menjauh dari iman, di mana kadang kita merasa malas beribadah atau malas untuk membaca Alkitab. Dan kemudian yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman tentang Alkitab, di mana tanpa pemahaman yang cukup, iman kita ini bisa goyah saat menghadapi berbagai tantangan. Nah, apakah kalian pernah mengalami salah satu dari tantangan ini? Nah, agar iman kita tetap bertumbuh, kita perlu melakukan beberapa hal yang sangat penting, yaitu yang pertama, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Di mana Alkitab adalah pedoman hidup kita. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita berdoa secara konsisten, di mana dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 mengingatkan kita untuk berdoalah tanpa henti, karena doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dan kemudian yang ketiga yaitu bergabung dalam komunitas Kristen. Di dalam Ibrani 10:25 mengatakan kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dengan komunitas yang baik, kita bisa saling menguatkan. Kemudian yang keempat yaitu menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Matius 5 ayat 16 berkata, "Biarlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Nah, ketika kita melakukan ini, iman kita akan semakin kuat dan kita dapat menghadapi tantangan dengan berani. Nah, di sini saya ingin berbagi cerita tentang seorang remaja yang bernama Daniel, di mana Daniel adalah seorang siswa yang menghadapi banyak tekanan dari teman-temannya, di mana suatu hari saat berkumpul dengan teman-temannya, mereka mengajaknya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan imannya, yaitu berbohong kepada guru demi mendapatkan nilai yang lebih baik. Namun Daniel menghadapi dilema di mana jika ia menolak, mungkin ia akan dijauhi. Nah, tetapi jika ia setuju, ia mengingkari imannya. Namun dengan berani Daniel berkata bahwa saya tidak bisa melakukannya karena saya ingin hidup jujur sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Nah, awalnya teman-temannya ini pada mengejaknya dan menjauhinya. Namun beberapa waktu kemudian salah satu dari mereka justru mengaku dan berkata bahwa ia kagum dengan keberanian Daniel untuk tetap setia pada imannya. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa meskipun tekanan dari lingkungan begitu kuat, kita tetap bisa berdiri teguh dalam iman kita, di mana keberanian untuk taat pada Tuhan bukan hanya menguatkan diri kita, tetapi juga bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Nah, jadi apa yang dapat kita pelajari hari ini? Yaitu iman kita harus bertumbuh seperti pohon yang berakar kuat dalam firman Tuhan. Kemudian kita harus berdoa, membaca Alkitab dan bersekutu dengan sesama orang percaya. Dan kemudian jangan takut menghadapi tantangan karena Tuhan selalu menyertai kita. Nah, saya ingin mengajak kita semua
untuk merenungkan satu pertanyaan, yaitu bagaimana kita bisa bertumbuh lebih dalam iman saya. Mari kita pikirkan dan mulai menerapkannya dalam kehidupan kita. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kita semua dengan satu kutipan, yaitu tetaplah kuat dalam iman, karena Tuhan menyertai kita dalam setiap tantangan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.